Kita mulai ya. Oh ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Ini barusan tadi dari puskesmas, antar teman kos yang sakit. Ya. Makasih. Mahasiswaku sekalian, hari ini pertemuan kita yang kedua ya. Hari ini pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini, pertama kita akan bahas tugas yang Anda buat. Kemudian sesudah itu, nanti yang tampil ke depan hanya 3 orang. Sesudah itu saya akan fokus menjelaskan tentang perbedaan kuantitatif dengan kualitatif versi William Lawrence Newman ya, supaya kemudian Anda punya kesempatan untuk memilih kuantitatif atau kualitatif. Jadi Anda punya kesempatan karena Anda paham apa konsekuensi dari pilihan itu ya. Oke, yang belum menyerahkan tugas siapa? Ya, serahkan sekarang. Kenapa? Mahasiswa banyak alasan. Nggak boleh itu banyak alasan. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Ada di Word, terus saya harus ngapain? Kalau saya komandan, kalau saya jenderal nggak peduli. Jenderal itu nggak peduli prajuritnya mau jungkir balik pakai Word atau PDF. Ya, sekarang kamu ke depan sini. Jadi lain kali kalau tugas dibuat, nggak ada istilah Word, PDF dan lain sebagainya. Pokoknya kerjakan. Ya. Oke, duduk. Karena dia nggak punya, nanti naskahnya kirim ke saya. Nanti naskahnya kirim ke saya. Pakai WA aja, karena kertasnya kan terlambat tuh, belum di print tuh. Belum di print, tapi kamu sudah tahu isinya. Sudah tahu isinya, jadi nggak perlu pakai teks ya. Nanti kamu jelaskan tanpa teks. Oke, kita mulai. 3 orang, ini orang pertama. Dia akan jelaskan 3 video 1, 2, dan 3. Video 1 apa yang menarik untuk kita diskusikan, video 2 apa yang menarik untuk kita diskusikan, dan video 3 apa yang menarik untuk kita diskusikan. Silakan Mas, perkenalkan dirimu. Ya. Baik, terima kasih Pak sebelumnya waktunya. Nama saya Muhammad Ridwan dari kelas A di Peluang 4 semester 4 semester 5 sekarang. Jangan salah nyebut semester ya, nanti turun kelas ya. Oke, terus makasih Pak, baik waktunya. Dari video yang Bapak kirim, dari 3 video tersebut, saya membuat 1 pertanyaan di masing-masing video. Video 1 apa pertanyaannya? Pada video 1, video yang menjelaskan manfaat perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Saya mempunyai pertanyaan 1 video, kan dalam penelitian metode kuantitatif itu terdapat 1 sifat dari penelitian tersebut, yaitu humanistik. Dan pertanyaan saya adalah sebelumnya yang kedua, pada penelitian metode kualitatif terdapat 1 sifat juga, yaitu mekanistik. Nah, saya mempunyai pertanyaan, yaitu dalam sifat humanistik itu tujuannya yaitu memudahkan, memanusiakan, intinya yaitu memanusiakan manusia. Sedangkan yang mekanistik yaitu teknologi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, di sini pertanyaan saya mungkin agak jauh berbeda dari ini Pak, apa? Dari videonya. Dari metodenya itu Pak. Pertanyaan saya yaitu, nah
di kehidupan nyata saat ini banyak teknologi yang digunakan untuk memudahkan manusia. Nah, dengan adanya teknologi tersebut yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia, tetapi sekarang telah diganti dengan tenaga teknologi. Nah, apakah hal tersebut itu pertanyaan saya menurut Bapak, apakah hal tersebut itu bagus, benar, atau seperti gimana, Pak? Oke. Terima kasih. Oke. Pendapat saya pertama tentang pertanyaanmu, pertama pertanyaannya rancu, ya. Pertanyaannya rancu. Kedua, dia merancukan istilah mekanistik dalam metodologi penelitian dengan mekanistik dalam ilmu umum. Ya. Kalau dalam ilmu pertanian, mekanisasi itu memang menggunakan alat dan teknologi. Tetapi kalau dalam metodologi penelitian, pengertian mekanistik bukan masalah teknologinya, tetapi masalah prosesnya. Jadi pengertian mekanistik di sini adalah prosesnya sangat mekanistik dalam pengertian orang yang diamati atau objek yang diamati itu dianggap sebagai benda mati, sehingga kemudian benda mati itu diproses sedemikian rupa seperti memproses sesuatu dalam mesin tanpa ada rasa. Nah, itu digunakan di metode penelitian kuantitatif. Jadi metode penelitian kuantitatif pakai N, kuantitatif. Kalau dengar kata kuantitatif, ingat kuncinya N. Kalau bicara N berarti bicara nominal, bicara numerik berarti bicara angka. Kalau mendengar kata kualitatif, ingat L, kualitatif L, itu berarti bicara literasi, itu bicara tentang literatur, bicara tentang narasi, bicara tentang cerita. Jadi kualitatif itu isinya cerita, kuantitatif itu isinya angka. Nah, di kuantitatif itu mekanismenya adalah mekanistik. Proses penelitiannya dilakukan secara mekanistik. Contoh, dalam metode penelitian kuantitatif, sebelum berangkat ke lapangan Anda sudah tentukan variabelnya. Misalnya ada 3 atau 4 variabel. Nah, di setiap variabel Anda sudah tentukan parameternya untuk mengukur sesuatu. Nah, kemudian sesudah itu Anda siapkan kuesionernya. Ketika di lapangan, Anda bagikan kuesioner diisi oleh responden, kemudian kembali ke Anda kuesionernya, sudah diisi oleh responden, kemudian itu direkapitulasi. Angka-angkanya itu direkapitulasi, masukkan ke mesin statistik, maka kemudian keluar kesimpulan. Saya sering kasih contoh, misalnya fenomenanya di suatu desa, fenomenanya adalah merah, kuning, hijau. Maka kemudian Anda akan ketemu hasil merah sekian persen, hijau sekian persen, kuning sekian persen. Kemudian Anda kasih kesimpulan bahwa misalnya merahnya sekian persen, oh berarti merah dominan. Kuning sedang, hijau mungkin tidak dominan atau inferior. Nah, itulah mekanisme, itulah proses yang dilakukan oleh metode penelitian kuantitatif. Apakah itu sah? Sah. Apakah itu ilmiah? Ilmiah. Karena memang tujuan metode penelitian kuantitatif adalah untuk menemukan hasil yang mampu mencerminkan kondisi di suatu wilayah dalam memperlihatkan situasi tentang mana yang dominan dan mana yang inferior. Jadi tujuannya dengan perangkat kerjanya cocok, itu kuantitatif. Makanya ketika beliau menggunakan istilah mekanistik, mekanistiknya adalah mekanistik dalam pengertian metodologi, bukan mekanistik dalam pengertian teknologi pertanian atau dalam ilmu umum, teknologi informatika misalnya. Ya, karena nanti kalau Anda belajar lebih lanjut, di dua tempat itu, di metode penelitian kuantitatif dan di metode penelitian kualitatif sama-sama menggunakan teknologi. Ketika bicara misalnya alat perekam, itu kan teknologi. Kemudian nanti juga ada aplikasi bagi Anda yang ingin menggunakan kualitatif. Ada aplikasinya bagi yang ingin menggunakan, tapi memang aplikasinya bukan untuk menghitung jawaban, tapi untuk mencatat jawaban. Jadi ada reduksi data dan segala macam, itu ada aplikasinya. Ya, nah, nanti Anda tinggal klik aplikasi untuk kualitatif, ada itu di Google. Tapi memang biasanya bayar. Sesudah ketemu nama aplikasinya, Anda diarahkan ke satu situs, kemudian download, bayar sekian dolar. Itu yang kualitatif.
Ya kuantitatif juga gitu, ada SEM, itu juga aplikasi. Jadi dua-duanya sama-sama menggunakan teknologi. Dan memang dalam kehidupan modern saat ini kita nggak bisa lepas dari teknologi. Karena teknologi itu seperti disampaikan beliau, itu dalam rangka membantu kita untuk bekerja lebih cepat, lebih mudah, lebih tepat. Cepat, mudah, tepat. Nah, itu pengertian mekanistik di metode penelitian kuantitatif. Bagaimana dengan yang kualitatif? Kualitatif itu humanistik. Apa bedanya? Anda tidak boleh menitipkan kuesioner terbuka Anda kepada siapapun ketika Anda melakukan penelitian kualitatif. Jadi nggak boleh dititip. Kalau yang kuantitatif boleh dititip. Karena kan bagi orang kuantitatif yang penting ada jawabannya di kuesionernya. Ya, kalau di kuantitatif biasanya kuesionernya kuesioner tertutup. Pengertian tertutup itu bukan dirahasiakan. Pengertian tertutup itu jawabannya sudah ditentukan. A, B, C, D suruh pilih, dia multiple choice. Kalau di kualitatif kuesionernya terbuka. Tidak ada multiple choice. Jadi pertanyaan bla 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 titik-titik itu suruh ngisi. Dan itu nanti bukan diisi dalam bentuk tulisan, tapi diisi dalam bentuk kalimat pernyataan, dan itu tanya jawab bentuknya. Oleh sebab itu menjadi penting menyediakan alat perekam. Alat perekam sekarang kan gadget Anda bisa untuk jadi alat perekam. Jadi yang kemudian dilakukan oleh orang-orang kualitatif adalah menyiapkan kuesioner terbuka. Ada dua pilihan sebetulnya dalam metode penelitian kualitatif, kuesioner terbuka atau panduan wawancara. Panduan wawancara itu dilakukan oleh peneliti senior. Kalau peneliti pemula seperti Anda disarankan kuesioner terbuka. Mengapa demikian? Kalau peneliti senior itu kadang-kadang dia butuh 100 informasi, jadi 1 sampai 100 begitu. Tapi panduan wawancaranya cuma 10 poin. Karena nanti selebihnya dia kembangkan di lapangan. Kan sudah peneliti senior. Peneliti senior itu satu pertanyaan menghasilkan satu jawaban itu dikejar sampai dapat sekian informasi. Itu gaya peneliti senior begitu. Nah, kalau peneliti pemula seperti Anda, kalau Anda butuh 100 informasi, maka bikin kuesioner terbuka yang pertanyaannya itu 100 poin. Itu bagi yang butuh 100. Bagi yang butuh 40, ya tentu dibikin 40 poin. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi bukan panduan wawancara, tapi kuesioner terbuka. Perbedaan berikutnya adalah panduan wawancara itu kalimatnya kalimat berita, bukan kalimat tanya. Sedangkan kuesioner terbuka kalimatnya kalimat tanya. Nah, maka kemudian dalam konteks humanistik Anda nggak boleh nitipkan, karena Anda harus ketemu dengan yang diwawancarai, Anda harus lihat ekspresi wajahnya, Anda lihat gesturnya, Anda lihat kondisi di mana orang yang bersangkutan itu Anda wawancarai. Kalau di sawah, di tempat dia bekerja, Anda lihat sawah dan tempatnya bekerja. Kalau di rumah, Anda bisa lihat rumahnya. Itu nanti bagian dari penulisan latar belakang. Jadi latar belakang orang yang Anda wawancara itu kemudian menjadi lebih jelas, lebih lengkap ketika Anda melihat itu secara langsung. Karena jangan lupa kekuatan kualitatif adalah didramatisasi. Dramatisasi itu bukan bikin drama sedih, tragis seperti sinetron kita, bukan. Tetapi bercerita tentang siapa yang Anda wawancarai. Apa latar belakang ekonominya, apa latar belakang budayanya, apa latar belakang sosialnya, kalau perlu apa latar belakang politiknya, pihak-pihak mana yang sering ia temui, bagaimana tingkat pendidikannya, sehingga kemudian ketika dia bicara, orang paham, oh dia bicara begitu karena latar belakangnya demikian. Orang yang ditemui selama ini, pendidikannya seperti ini. Maka kemudian itu bagian dari dramatisasi. Belum lagi nanti ditambah dengan pernyataan yang bersangkutan, itu nanti Anda tulis, Anda catat. Jadi yang nulis itu Anda ya, bukan yang diwawancarai. Anda tulis, Anda catat sesuai dengan bahasa aslinya. Oleh sebab itu menjadi penting alat perekam itu. Jadi nanti di naskah skripsi Anda ditulis bahasa aslinya. Kalau dia orang Papua, bahasa asli Papua. Kalau dia orang Madura, bahasa Madura. Kalau dia orang Batak, bahasa Batak. Tulis bahasa aslinya. Kemudian di bawah itu Anda tulis terjemahannya, bahasa Indonesianya apa supaya orang menjadi paham maksudnya. Kemudian di alinea berikutnya Anda tulis penjelasan Anda yang menjelaskan maksud dari orang itu versi Anda. Jadi Anda langsung intervensi di dalam penelitian itu, ya. Maka kemudian orang menjadi paham, oh maksudnya begini.
Seolah-olah Anda sedang membimbing pembaca Anda untuk mengerti jalan pikiran orang yang Anda wawancarai dengan menggunakan perspektif Anda. Itu yang dimaksud dengan dramatisasi. Dan itu yang dimaksud dengan humanistik. Jadi Anda menjadikan objek pengamatan Anda, orang yang Anda teliti, dalam bahasa sosiologi disebut peneliti, orang yang Anda teliti itu sebagai subjek. Bagaimana dengan Anda juga subjek, makanya hubungan peneliti dengan yang diteliti dalam konteks kualitatif disebut sebagai hubungan subjek-subjek. Sama-sama subjek, sama-sama orang yang selevel, yang setara, berbeda dengan yang kuantitatif. Kalau kuantitatif yang diamati disebut objek, yang mengamati disebut subjek. Maka hubungannya adalah subjek-objek. Ya, makanya kemudian karena hubungannya subjek-objek, maka polanya menjadi pola yang mekanistik. Kalau di sini karena subjek-subjek, polanya menjadi pola yang humanistik. Itulah mengapa di kuantitatif mekanistik dan di kualitatif humanistik. Gitu ya. Itu berikutnya, Mas. Baik. Untuk pertanyaan kedua pada video Ya. Kami sudah selesai, Pak. Ya, silakan. Oke. Ya, silakan Mas. Untuk pertanyaan saya yang kedua pada video penelitian kreatif dengan menggunakan metode kualitatif, di sini saya mempunyai pertanyaan, yaitu di kita sebagai STPN pertanahan di bidang pertanahan ini, apakah dalam menggunakan metode kualitatif ini cocok digunakan dalam melakukan penelitian di bidang agraria? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaannya begitu ya. Apakah, saya pertegas pertanyaannya, apakah metode penelitian kualitatif cocok digunakan atau sesuai digunakan untuk penelitian agraria? Ya, makanya kemudian nanti Anda baca buku saya judulnya apa? Metode penelitian kualitatif untuk riset agraria. Berarti saya sedang menunjukkan pada Anda bahwa cocok. Kemudian nanti Anda hubungi senior-senior. Ya, senior-senior. Nanti sebagian besar di antara mereka bilang mereka menggunakan metode kualitatif dan mereka bicara agraria. Kemudian Anda baca buku-buku saya yang lain yang ada di perpustakaan, ya, itu juga bicara agraria dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Saya selama ini menggunakan metode penelitian kualitatif sudah 20 tahun. Saya kan sudah dosen 20 tahun dan selama 20 tahun itu saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Kalau Anda tanya kenapa saya senang rasionalistik, karena itu permainan logika, kan saya senang mainkan logika, ya. Jadi itu bagi saya sangat mudah dan sangat menyenangkan ketika melogikakan sesuatu. Jadi begitu Mas, jadi bisa digunakan untuk riset agraria. Berikutnya. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu pada video ketiga, pertanyaan saya adalah mengapa pada penelitian dengan metode kualitatif dalam rumusan masalahnya kata mengapa, bagaimana, dan apa ya, itu disarankan dalam penggunaan dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Oke. Jadi kalau pertanyaannya Anda sudah paham ya, mengapa metode penelitian kualitatif menggunakan terminologi apa, mengapa, dan bagaimana untuk rumusan masalahnya. Kemudian untuk menjawab itu saya ingin tunjukkan bedanya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kan pertanyaannya sejauh mana, how much, ya, seberapa besar, itu sama juga how much, bahasa Inggrisnya kan how much, sejauh mana, seberapa besar. Nah itu kuantitatif. Mengapa pertanyaannya sejauh mana dan seberapa besar? Karena memang dia ingin menunjukkan jauhnya. Pengertian jauh di sini adalah besaran dan seberapa besar sama juga besaran. Sehingga nanti orang-orang kuantitatif orang-orang kuantitatif wajib menyebutkan seberapa besar dominasi sesuatu terhadap yang lain. Jadi Anda nggak boleh ngomong kuantitatif, Anda tidak boleh bilang bahwa skripsi Anda menggunakan metode kuantitatif. Tetapi ketika saya uji sebagai dosen penguji, saya tanya mana yang dominan
Mana yang inferior? Anda bilang nggak ada Pak yang dominan dan nggak ada yang inferior. Dari mana Anda tahu bahwa tidak ada yang dominan, tidak ada yang inferior? Anda bilang nggak ada di lapangan. Dari mana datanya? Terus Anda nggak berhasil menunjukkan persentase, maka gugur. Jadi kalau Anda menggunakan metode kuantitatif, Anda wajib mengajukan pertanyaan how much, seberapa besar, karena nanti Anda akan menunjukkan dominasi sesuatu terhadap yang lain. Ya, sehingga kemudian sekian persen begini, sekian persen begini. Atau kalau yang lain tentang pengaruh A atau pengaruh sesuatu terhadap yang lain, maka nanti ditunjukkan. Misalnya pengaruh pendidikan terhadap kesadaran persertifikatan tanah. Nanti hasil penelitiannya itu misalnya tingkat pendidikan memberi sumbangan efektif, bahasa statistik ya, memberi sumbangan efektif sebesar 30% terhadap kesadaran sertifikasi tanah. Angka 30% itu angka kuantitatif, angka hitungan berdasarkan mesin statistik. Ya, kalau saya menyebut mesin statistik, jangan bayangkan mesin yang berisik bunyinya itu. Laptop Anda itu kan mesin statistik. Ketika Anda install di situ SPSS, ketika Anda install SAM, maka itu kan jadi mesin statistik. Masukkan di laptop Anda, keluar angkanya. Ya, itu yang kuantitatif. How much, seberapa besar. Mengapa kualitatif tidak mengajukan pertanyaan how much? Karena segala sesuatu yang sudah dibuat orang kan nggak boleh diulang. Kalau orang kuantitatif sudah menanyakan how much, kualitatif nggak boleh lagi menanyakan how much. Kalau dia ingin menanyakan how much, bikin aja kuantitatif, selesai. Nah, sebagian orang tidak puas dengan jawaban itu. Sebagian orang tidak puas dengan ini dominan, ini tidak dominan. Kalau itu dominan dan tidak dominan, apa hebatnya? Apa dampaknya buat masyarakat? Bagaimana karakter masyarakatnya? Siapa yang eksis? Mengapa dia eksis? Bagaimana cara eksisnya? Nah, kan menimbulkan pertanyaan. Maka kemudian orang-orang yang tidak puas dengan kuantitatif bikin kelompok kualitatif. Kualitatif pertanyaannya adalah mengapa dan bagaimana. Pertanyaan mengapa itu akan menunjukkan sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah narasi tentang latar belakang terjadinya sebuah peristiwa. Kalau dibilang mereka sejahtera, mengapa bisa sejahtera? Berarti ada kisah sebelum dia sejahtera. Dijelaskan tentang etos kerjanya, dijelaskan tentang latar belakang ekonomi sebelumnya, dijelaskan tentang sistem politik di daerah itu yang membuat dia bisa sejahtera, dan lain sebagainya. Jadi behind the fact, di balik fakta. Faktanya saat ini dia sejahtera, tapi behind the fact-nya apa? Behind the fact-nya itu, oh dia tinggal di suatu wilayah yang sistem ekonominya oke, dia punya etos kerja yang baik, leadership tokoh-tokoh di situ oke. Ya, maka kemudian pertanyaannya kan mengapa? Ya, berikutnya, kalau dia sudah diketahui beberapa penyebab dia sejahtera, pertanyaan berikutnya kan bagaimana cara dia mempertahankan kesejahteraan? Tahun 90 dia sejahtera, tahun 2000 dia sejahtera, 2010 sejahtera, 2020 saat pandemi dia masih sejahtera. Maka bagaimana cara dia mempertahankan kesejahteraannya? Kalau mengapanya kan sudah diketahui, tapi bagaimana caranya? Nah, maka kemudian pertanyaannya kan bagaimana? Itu sebabnya di kualitatif pertanyaannya adalah mengapa dan bagaimana. Jadi nanti kalau Anda ditugaskan bikin proposal dengan pendekatan kualitatif, pilih pertanyaannya itu. Mengapa dan bagaimana. Judul terserah Anda, tapi pertanyaannya adalah mengapa dan bagaimana. Terus berikutnya adalah, Pak Aris, kan ada pertanyaan apakah? Biasanya di level kita, di level diploma 4, apakah itu tidak ditulis lagi di rumusan masalah, karena apakah itu sudah dijelaskan di latar belakang. Ketika Anda bicara tentang restorasi livelihood misalnya, itu nggak ada lagi dibahas apakah livelihood, nggak usah. Karena nanti di latar belakang Anda sudah tulis, restorasi livelihood adalah bla 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 bla. Berarti kan apakahnya sudah dijawab. Kalau di latar belakang sudah ada jawaban tentang apakah, kan nggak perlu ditulis lagi di rumusan masalah tentang apakahnya itu. Sehingga kemudian nanti rumusan masalahnya hanya bicara tentang mengapa dan bagaimana, gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan metode kualitatif rumusan masalahnya menekankan dua kata penting, yaitu mengapa dan bagaimana. Sedangkan yang di kuantitatif menggunakan istilah how much, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi seberapa besar, seberapa jauh, sejauh mana, kira-kira begitu. Ya, kalau di kualitatif why dan how, ya bukan how much. Oke, begitu cukup. Oke, terima kasih, applause buat beliau. Ya, terima kasih. Nanti kirim kertas tugasnya ke saya lewat WA ya.
PDF boleh ya, tapi lain kali nggak boleh alasan ya. Untuk yang proposal nggak boleh alasan PDF atau Word ya. Pokoknya semua harus ditulis. Oke, terima kasih. Berikutnya kita target 3 orang ya. Itu baru orang pertama. Orang kedua, Bareta mana? Oh ya, silakan Mbak. Video 1, apa yang perlu kita diskusikan? Baik Pak, untuk video pertama yang saya tonton adalah memanfaatkan perbedaan antara metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Dalam video tersebut menjabarkan adanya 5 paradigma yang dianut Pak, yaitu paradigma pertama itu ada positivistik, post-positivistik, ada konstruktivistik, dan juga kritis, ada paradigma kritis, dan yang terakhir ada partisipatoris. Ya, partisipatoris. Seiring berjalannya waktu kan paradigma yang pertama adalah positivistik yang berbasis research on people. Namun berkembang juga ada paradigma yang berbasis research about people. Dan paradigma terakhir yang berkembang adalah research about with people. Berdasarkan paradigma tersebut Pak, mengapa bisa terjadi perkembangan tersebut dan apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan paradigma tersebut? Oke, mengenai apa penyebabnya tadi sebagian sudah kita jelaskan ya. Bahwa awalnya kuantitatif, orang nggak puas dengan kuantitatif, orang nggak puas mengetahui cuman oh ini sekian persen, ini dominan, ini nggak puas. Bagaimana eksistensinya, bagaimana karakternya, bagaimana cara dia mempertahankan eksistensinya, itu yang kemudian muncul kualitatif. Nah, dari omongan saya barusan, Anda tentu mengerti bahwa paradigma itu berkembang dari paradigma yang kuantitatif menuju paradigma yang kualitatif. Positivistik itu kuantitatif, partisipatoris itu kualitatif. Nah, ini bergerak dari kuantitatif ke kualitatif. Nanti ada namanya konstruktivistik, itu awal mula kualitatif. Jadi positivistik dan post-positivistik itu kuantitatif. Begitu masuk konstruktivistik itu sudah kualitatif. Konstruktivistik, kemudian kritis, dan kemudian partisipatoris. Kemudian yang positivistik research on people. Yang konstruktivistik research about people. Yang positivistik research on people. Penelitian pada masyarakat. Yang konstruktivistik research about people. Penelitian tentang masyarakat. Yang partisipatoris lebih keren lagi, research with people. Penelitian bersama-sama dengan masyarakat. Jadi Anda lihat bagaimana perubahan peneliti dari paradigma ini, dari yang awalnya ada jarak dengan masyarakat, dia melihat masyarakat itu jauh pada, kemudian menjadi dekat, tentang itu sudah dekat, kemudian lebih dekat lagi ketika bersama-sama bergandengan tangan, ya, with people. Nah, jadi berubah itu. Nah, sekarang mari kita bahas detail ya perubahannya. Kalau yang post-positivistik itu, peneliti menganggap yang diteliti itu sebagai benda alam, sebagai benda mati. Meskipun yang diteliti manusia, tapi manusia dianggap sebagai benda mati. Cuma diwawancarai, cuma dikasih kuesioner, suruh ngisi, suruh pilih ABCD, selesai diisi, masukkan mesin, keluar sekian persen. Atau kalau ada yang lebih ekstrim lagi, dianggap sebagai benda fisika, misalnya tanah dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda meneliti tentang pertanahan misalnya dalam aspek jenis tanah, grumusol misalnya, itu kan positivistik, itu kuantitatif. Nah, ketika Anda meneliti tentang grumusol, itu kan memang itu benda alam. Nah, awalnya seperti itu sehingga kemudian penelitian di masa itu, di tahun abad ke-18, jadi metode penelitian kuantitatif itu berkembang di abad ke-18. Nah, di abad ke-18 karena yang sedang berkembang adalah metode kuantitatif, maka semua penelitian meskipun penelitian sosial dianggapnya sebagai benda alam. Kita hormati itu ya. Tapi kemudian kan para peneliti, para metodolog berpikir dan nggak puas. Misalnya begini, penelitian tentang tanah di suatu desa, anggaplah di Gunung Kidul, tanahnya grumusol. Oke, itu tanahnya grumusol. Kalau kita gunakan kuantitatif, kita gunakan positivistik, oke. Itu nanti kita akan bicara grumusol, pH-nya sekian, kandungan haranya sekian, toh, nanti dan seterusnya. Itu oke. Tapi jangan lupa, grumusol itu kan berada di suatu wilayah. Kalau bicara tentang grumusol berada di suatu wilayah, berarti ada masyarakatnya.
Grumusol itu berinteraksi dengan masyarakat. Kalau berinteraksi dengan masyarakat, masyarakat itu kan bukan benda alam, bukan benda mati. Maka kemudian dia punya rasa. Nah, muncul kemudian ide, oh kalau gitu kita rubah sedikit. Positivistik kita geser sedikit menjadi post-positivistik. Kita tetap, penelitiannya tetap dilakukan secara mekanistik, tetapi ada tambahan narasi. Oh ini grumusol, pH-nya sekian, kemudian apalagi kandungan haranya demikian. Tetapi grumusol ini berada di sebuah desa di Gunung Kidul yang masyarakatnya demikian. Sudah ada penjelasan, ada narasinya, ada literasi, ada literaturnya, ya. Tetapi itu masih sangat singkat. Nah, karena masih sangat singkat, sementara orang kan lama-lama ingin fokus ke penelitian yang sangat humanis gitu ya. Maka kemudian itu nggak puas. Terus orang kemudian berkembang, oh kalau gitu bikin paradigma baru. Itu yang disebut sebagai paradigma konstruktivistik. Paradigma konstruktivistik itu punya dua ciri. Ciri pertama dia punya konstruk, ciri kedua dia punya konstru. Kalau saya bilang dia punya konstruk itu istilah ya. Konstruk itu artinya sesuatu yang besar, sesuatu yang kita ceritakan itu disusun dari sekian banyak elemen, disusun dari mereka menyebutnya istilahnya several part, disusun dari beberapa bagian. Dari naskah skripsi Anda yang utuh itu disusun dari beberapa bagian. Misalnya, saya sering bilang, Anda sedang meneliti tentang sikap masyarakat terhadap sertifikat hak atas tanah. Anda sedang meneliti sikap. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya tadi itu bahwa bicara sikap itu kan bicara tentang person, tentang orang. Dan orang ketika bersikap kan tergantung pemikirannya. Kan ada rumusan di psikologi itu pemikiran, sikap, tindakan, perilaku. Dia berpikir apa, dari pikiran itu dia bersikap, dari sikap itu dia bertindak. Kalau tindakannya diulang-ulang menjadi perilaku. Nah, untuk bicara tentang pemikiran, itu kan ada latar belakangnya. Ada latar belakang ekonomi, ada latar belakang sosial, ada latar belakang budaya, ada latar belakang politik, dan segala macam. Nah itu mempengaruhi dia. Nah itu kan menjadi bagian-bagian. Jadi ketika Anda bercerita tentang sikap masyarakat terhadap sertifikat tanah, Anda cerita juga sikap masyarakat yang berkaitan dengan budaya, bla bla bla, yang dilatar belakangi oleh ekonomi seperti ini, Anda jelaskan. Nah itu kan several part ya, bagian-bagian yang terpisah yang kemudian Anda jahit bahasa metodologinya ya, dijahit dengan tanda kutip, dijahit menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Nah itu yang disebut sebagai konstruk. Itu pintu masuknya kualitatif di paradigma ini. Itu yang konstruk. Kemudian apa itu konstru? Konstru itu artinya Anda berbicara tentang sesuatu, Anda membahas sesuatu dengan menggunakan perspektif tertentu. Saya sering bilang, berulang-ulang saya sampaikan, ada bedanya antara sarjana dengan orang awam. Ada bedanya antara ilmuwan dengan orang awam. Orang awam itu kalau bicara seringkali tidak menggunakan perspektif. Saya seringkali kasih contoh kalau datang ke kantor pertanahan yang ditanyakan berapa biayanya, berapa lama, bagaimana prosesnya atau apa syaratnya. Selesai, dia tanpa perspektif. Dia nggak ngomong soal wewenang dan kekuasaan, dia nggak ngomong soal sinergi, dia nggak ngomong soal makna-makna simbolik, dia nggak bicara tentang reward and punishment, enggak. Yang penting dia dapat itu semua kemudian dia selesaikan. Kalau syaratnya KTP, dia fotokopi KTP selesai. Orang awam begitu, tapi skripsi Anda nggak boleh begitu. Skripsi Anda itu harus berperspektif, harus ada konstrunya. Anda melihat sertifikat tanah, konstrunya apa? Oh, saya melihat sertifikat tanah dengan menggunakan perspektif struktural fungsional, Pak Aris. Oh, berarti Anda akan bicara tentang sinergi. Anda bicara tentang keseimbangan. Anda bicara tentang peran struktural dari masing-masing elemen di masyarakat dalam rangka mendukung sertifikat tanah. Berarti skripsi Anda bicara itu. Judul yang sama, kalau menggunakan perspektif konflik, itu lain lagi ceritanya. Yang dibicarakan adalah wewenang dan kekuasaan. Siapa yang berwenang, siapa yang berkuasa, bagaimana masing-masing pihak menjalankan wewenang dan kekuasaannya, dan bagaimana masing-masing pihak mencegah benturan antar kekuasaan. Padahal ceritanya sama tentang sertifikat. Tapi kan kalau perspektifnya beda, sudah beda lagi ceritanya. Kalau Anda gunakan perspektif interaksi simbolik, itu bicara makna. Apa makna sertifikat bagi masyarakat, apa makna sertifikat bagi kantor pertanahan, apa makna sertifikat bagi pemerintah desa, beda lagi itu.
Bagi Pemda apalagi, beda lagi. Ya. Bagi kantor pertanahan, sertifikat itu adalah bagian dari pelaksanaan tugas. Bagi masyarakat itu jaminan kepastian hukum. Bagi Pemda itu instrumen pajak. Lebih mudah menarik pajak bagi tanah-tanah yang bersertifikat. Ya, itu. Dan seterusnya. Nanti kalau yang pakai teori aksi itu bicara tentang subjektivitas dan objektivitas. Kalau yang menggunakan teori perilaku, reward and punishment. Jadi itu konstru, ya, itu paradigma konstruktivistik. Kemudian kita bergeser paradigma kritis. Beberapa peneliti, beberapa metodolog tidak puas kalau hanya bicara tentang konsep dan konstruk. Mereka bilang sebetulnya di masyarakat itu seringkali diperlakukan tidak adil. Maka bagaimana caranya memberi kesadaran pada masyarakat agar mereka tahu bahwa dirinya diperlakukan tidak adil dan mereka ingin memperjuangkan keadilan. Maka digunakan paradigma kritis. Jadi kalau Anda bikin skripsi dengan paradigma kritis, Anda kemudian mengajak masyarakat untuk memperbaiki situasi yang sedang dialaminya. Ya, pengertian kritis itu mengajak masyarakat memperbaiki situasi yang sedang dialaminya. Mungkin selama ini dia ngurus sertifikat susah. Maka Anda kemudian memberi penjelasan bahwa sebetulnya ngurus sertifikat gampang. Begini loh caranya, itu kan kritis, memperbaiki sistem. Atau di desa, kebijakan kepala desanya mungkin selama ini menyulitkan masyarakat. Maka kemudian diberi solusi bagaimana cara mencegah agar tidak dipersulit dan lain sebagainya. Itu paradigma kritis. Kemudian berkembang lagi, nggak puas hanya dengan membangun kesadaran, tetapi ingin bersama-sama bergerak agar kemudian masyarakat itu adil, sejahtera, harmoni. Maka muncul paradigma partisipatoris. Peneliti bersama-sama dengan yang diteliti melakukan kegiatan bersama, nanti manfaatnya dirasakan oleh yang diteliti, sedangkan kemudian itu dibuat dalam sebentuk naskah, yang naskah itu kemudian dimanfaatkan oleh peneliti. Jadi peneliti dapat manfaat dalam bentuk naskah, yang diteliti dapat manfaat dalam bentuk hasil kerja. Misalnya bikin peta itu nanti kan petanya buat masyarakat, tapi kan si peneliti bisa bikin skripsi. Nah itu yang kemudian disebut sebagai paradigma partisipatoris, dan itu kualitatif. Jadi Anda lihat pergerakannya dari kuantitatif menuju kualitatif, dari positivistik, post-positivistik, konstruktivistik, kritis, partisipatoris. Jadi humor di kalangan metodolog, metode kuantitatif itu metode abad ke-18. Jadi kalau hari ini masih metode kuantitatif, maka kemudian seringkali dijadikan cemooh di kalangan orang-orang kualitatif. Nanti Anda dengar leluconnya orang-orang kuantitatif dari Pak Eko Suharto, ya. Karena tiap metodolog punya gaya humor masing-masing. Ya, kalau gaya humornya kualitatif, hari ini masih kuantitatif. Orang sudah kualitatif. Ya, karena berkembang paradigmanya. Gitu ya. Oke, berikutnya. Baik Pak, untuk video kedua yaitu cara menyusun proposal yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Seperti kita ketahui, setiap instansi atau lembaga memiliki ciri khasnya masing-masing dalam penyusunan proposal Pak. Untuk di lembaga Kementerian ATR BPN atau STPN, apakah memiliki ciri khas khusus Pak? Ya, oke. Jadi kalau Anda baca buku saya, kan sudah download bukunya ya. Anda baca buku itu memperlihatkan metode penelitian berbasis ilmu dan bersifat universal. Jadi basisnya ilmu dan universal, bukan kebijakan. Maka kemudian jangan kaget ketika ada kebijakan yang seringkali nggak cocok dengan isi buku itu. Buku itu, ini sebagai contoh, buku itu di bab 2 proposal menyebutkan bahwa bab 2 proposal itu isinya adalah tinjauan pustaka, kan begitu? Jadi secara keilmuan bab 2 itu, bab 2 proposal tinjauan pustaka. Bahasa aslinya itu literatur review. Kemudian yang huruf A besar kerangka teoretik, bahasa aslinya theoretical framework. Yang huruf B kerangka pemikiran, itu sebetulnya terjemahan dari kerangka konseptual, bahasa aslinya itu conceptual framework. Itu ilmu, itu bersifat universal. Maka kemudian bagaimana dengan STPN punya kebijakan lain, ya. Jadi Anda jangan kaget ketika ada sebuah ilmu, tapi ketika diterapkan ada sedikit modifikasi, karena ada kebijakan dan ada kepentingan tertentu, kepentingan dalam pengertian positif ya, dalam rangka mendukung kegiatan dari masing-masing instansi. Ya, atau kalau saya misalnya, kalau saya dapat proyek penelitian dari penerbit, seringkali agak berbeda memang, maka saya ikuti yang penting secara keilmuannya tetap. Contoh,
Di STPN misalnya, di STPN itu nanti kalau Anda bikin skripsi, lihat buku panduan, kecuali kalau nanti panduannya berubah ya, panduan yang sekarang berlaku itu, bab 2-nya itu judulnya adalah tinjauan pustaka dan kerangka teoritik. Padahal ilmu aslinya, bab 2 itu tinjauan pustaka. Kerangka teoritik itu bagian dari tinjauan pustaka, bersama-sama dengan kerangka pemikiran. Tetapi di STPN bunyinya adalah bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka teoritik. Berarti kan tinjauan pustaka disejajarkan dengan kerangka teoritik. Padahal secara ilmu kerangka teoritik itu bagian dari tinjauan pustaka. Nah, menghadapi itu santai aja, jangan panik, siasati saja. Dan selama ini setiap mahasiswa yang konsultasi ke saya bisa mensiasati itu. Bagaimana mensiasatinya? Kerangka teoritika tetap seperti yang Anda pahami. Bagaimana mengisi cerita di tinjauan pustaka? Jadi nanti bab 2 itu isinya bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka teoritik. Huruf A besar, tinjauan pustaka. Huruf B besar, kerangka teoritik. Kemudian tambahkan huruf C besar, kerangka pemikiran. Kerangka teoritik, kerangka pemikiran kan Anda sudah paham. Sekarang bagaimana mengisi yang huruf A besar, tinjauan pustaka? Isikan di situ hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan atau mendukung dengan penelitian Anda. Jadi di bab 2 huruf A tinjauan pustaka itu isikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan atau mendukung penelitian Anda. Saran saya gunakan Google Scholar, ya, Google ilmuwan itu loh ya. Jadi kan kalau di Indonesia kan tradisinya begitu, semua ilmuwan masuk di Google Scholar ya. Anda bisa cari nama saya juga ada di Google Scholar. Nah, para ilmuwan itu kan menulis buku, melaporkan apa segala macam yang sifatnya tekstual itu. Nah, Anda tinggal pilih di situ. Mereka meneliti apa, hasilnya apa. Nah, kemudian kutip, kemudian masukkan di huruf A itu, di tinjauan pustaka. Jadi saran saya nanti kalau Anda ngutip, usahakan misalnya 3 yang dikutip, 2 bahasa asing, bahasa Inggris misalnya yang paling mudah kita pahami. Kalau yang senang bahasa Korea juga silakan. Kemudian yang satu lagi bahasa Indonesia. Nah, supaya kemudian kita seperti menghormati ya. Jadi minimal 3, kalau lebih boleh, lebih bagus. Ada yang dari STPN, ada yang dari UGM, kemudian yang 3 dari bahasa asing misalnya jadi 5. Silahkan. Tapi itu cara menyiasatinya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada kebijakan yang bisa berbeda dengan itu? Ada. Dan itu sah, secara keilmuan sah. Itu kan bicara tentang sponsor. Sponsor itu kan boleh mengarahkan penelitian untuk kepentingannya. Jadi kalau saya dapat proyek penelitian, saya diarahkan oleh si sponsor itu melakukan penelitian untuk kepentingan dia. Kan yang penting harganya cocok ya, kalau bagi saya kan gitu. Yang penting honornya pas, uang transportnya pas, hotelnya sesuai, oke. Nah, dalam konteks Anda begitu ya. Karena Anda dididik di STPN, Anda tunduk pada panduan bikin skripsinya STPN, tapi jangan lupakan yang sifatnya ilmiah. Ya, jadi buku saya itu berdasarkan ilmiah dan universal. Yang STPN itu kebijakan. Ini yang dilaksanakan, tapi jangan lupakan yang ini. Begitu ya? Oke, berikutnya. Untuk video terakhir Pak, yaitu merancang penelitian yang unik, kreatif, dan dramatis. Pertanyaan saya, bagaimana cara merancang dan memutuskan sebuah wajah dari penelitian tersebut Pak, agar meningkatkan serta memberi impact dalam segala lini yang berkaitan dengan judul tersebut. Dan juga bagaimana cara untuk menginterpretasikan hasil agar terlihat lebih menarik Pak? Ya, pertama yang menariknya dulu. Bagaimana menyusun penelitian yang menarik? Saran saya, gunakan kata tertentu di depan sebuah judul yang kata itu tidak lazim digunakan. Saya ulangi kalimatnya, agar menarik, ketika Anda menyusun judul, gunakan kata tertentu yang kata itu tidak lazim digunakan. Jadi bukan bahasa sehari-hari. Contoh, restorasi livelihood pasca pengadaan tanah. Kalau Anda ngomong sama orang awam, dia bilang, oh restorasi. Saya sering tuh naik kereta, di bagian belakang ada restorasi. Berarti bicara apa? Makan-makan. Disangkanya buku itu buku tentang makan-makan. Ya. Padahal buku itu tentang livelihood pasca pengadaan tanah. Jadi itu membangun daya tarik. Atau Anda bikin hal-hal yang lain yang sifatnya itu bisa menunjukkan keunikan. Ya. Apalah, nanti silakan pilih. Misalnya kalau Pak Taryono itu nulisnya marginalisasi petani. Ya, dia bilang bahwa petani itu dimarginalkan. Dan jadi ada proses pemiskinan. Itu di bukunya Pak Taryono. Ketika dia ngambil disertasi kalau nggak salah. Nah, saya sebagai sosiolog kemudian meneliti sebaliknya. Saya bilang kalau beliau bilang ada marginalisasi, saya tunjukkan wilayah yang lain yang justru sebaliknya.
Saya bilang demarginalisasi. Demarginalisasi petani melalui sertifikasi hak atas tanah. Jadi kan konsepnya beda. Nah, kata-kata di depan itu tuh bisa menarik perhatian karena jarang digunakan dan banyak orang yang ingin tahu gitu ya. Tapi Anda jangan kecewa ketika ada orang awam yang bilang nggak menarik. Ya nggak menarik nggak apa-apa, kan dia orang awam. Harap dimaklum. Jadi kalau Anda nulis judulnya restorasi livelihood, kemudian orang bilang kayak di kereta, nggak apa-apa. Itu kan orang awam yang ngomong. Tapi kalau orang-orang yang berpendidikan selevel kita, itu akan bisa menghargai. Kan ada filosofi arloji tua itu ya. Filosofi arloji tua itu begini. Anda dapat warisan dari orang tua Anda, arloji tua. Anda jual ke toko arloji, dia bilang ini sudah tua mas, harganya cuma 50.000 lah misalnya. Kemudian Anda nggak jadi jual. Ketemu pengumpul barang antik. Wah ini barang antik mas, harganya bisa 5 juta. Beda kan, tadi 50.000, sekarang sudah 5 juta. Anda ketemu lagi orang yang ahli barang purba di museum. Dia bilang, ini 5 miliar mas, karena sudah sangat. Nah, perhatikan ceritanya. Anda akan dihargai oleh orang-orang yang mengerti tentang harga Anda. Ya, Anda akan dihargai oleh orang-orang yang mengerti tentang harga Anda. Jadi kalau Anda diremehkan, Anda dilecehkan, Anda tidak dihargai, sepanjang orang-orang yang tidak menghargai itu bukanlah orang-orang yang penting, nggak apa-apa, happy aja. Jadi kalau judulnya restorasi livelihood, terus ada yang bilang, itu kayak di kereta ada bagian restorasi. Happy aja. Karena nanti ketika Anda ketemu dengan pakar livelihood, dia akan bilang, oh iya mas ngajukan konsep restorasi. Ada loh mas konsep tandingannya, recovery, ada adaptasi, dan lain, ada konformitas, dan lain sebagainya. Jadi itu cara menarik dari segi judul. Yang berikutnya, bagaimana cara menarik lainnya? Dengan melakukan dramatisasi itu. Coba Anda ambil 2 skripsi, 1 skripsi kuantitatif, 1 skripsi kualitatif. Begitu skripsi kuantitatif Anda baca, Anda kan disajikan dengan tabel dan tabel lah ya kalau skripsi kuantitatif, atau mungkin dimasukkan hasilnya dari SPSS atau SEM sekian persen. Nggak ada ceritanya itu. Begitu Anda buka yang kualitatif, ada ceritanya. Oh si ini wawancara begini, terbayang bagaimana orang miskin diwawancarai tentang kemiskinan, kan pasti ahli. Orang miskin diwawancari tentang kemiskinan kan pasti ahlinya tuh. Dia tiap hari mengalami, sudah pakarnya di soal kemiskinan. Nah, itu kan dramatisasi di situ. Atau begini, saya kasih contoh yang lain. Ini tentang dramatisasi. Anda nonton film, dulu ada film 2012 ya kalau nggak salah. Film 2012 tentang bencana alam kiamat itu. 2012. Sekarang Anda bayangkan ada 2 orang sutradara yang akan membuat film judulnya 2012. 1 sutradara beraliran kuantitatif, 1 sutradara beraliran kualitatif. Kalau yang beraliran kualitatif, Anda kan sudah lihat filmnya tuh. Itu sutradara beraliran kualitatif, sangat dramatis. Bagaimana pilotnya itu terbang dengan pesawat kecil, selamat dan lain sebagainya. Bandingkan kalau sutradaranya itu alirannya kuantitatif. Begitu masuk gedung muncul tabel jumlah korban, muncul grafik perubahan temperatur bumi. Anda nggak akan puas ya, 15 menit keluar karena suguhi tabel, suguhi grafik. Nah itu yang dimaksud dengan dramatisasi. Beda tuh, mendramatisir sesuatu itu. Nah ceritanya sama-sama tentang kiamat, tapi kan lebih dramatis kalau kualitatif daripada yang kuantitatif ya. Itu tentang bagaimana dramatisasi. Nah itulah cara untuk membuat sesuatu yang menarik. Tambah lagi yang unsur lain, bikin yang unik, yang kira-kira di daerah lain nggak ada. Bikin penelitian yang unik. Sama-sama ngomong soal K3, tapi mungkin K3-nya unik ya. Misalnya kalau di daerah lain orang nggak mau bikin sertifikat karena bisa naik pajaknya. Orang nggak mau bikin sertifikat, selama ini nggak pakai sertifikat, damai hidupnya. Nggak ada konflik. Orang nggak mau bikin sertifikat karena biayanya. Tapi Anda selidiki di satu tempat, dia nggak bikin sertifikat karena agamanya melarang atau aliran kepercayaan dia melarang, petunjuk batinnya melarang. Itu kan unik. Jadi Anda mungkin bisa menulis bagaimana ada sebuah pemikiran di masyarakat desa tertentu yang
menurut tokoh adatnya setempat membuat sertifikat itu tidak baik. Nah, itu kan unik. Kita tidak sedang menghakimi masyarakat itu, tapi kita sedang menunjukkan ada loh masyarakat yang begini, yang menganggap sertifikat itu bertentangan dengan aliran kepercayaannya, bertentangan dengan keyakinannya, bertentangan dengan isi hati dia, gitu loh. Nah, itu cara untuk membuat penelitian yang menarik. Begitu ya? Oke, selanjutnya. Habis. Sudah, Pak. Sudah, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Saya lihat waktunya sudah lama ya, baru 2. Jadi kalau kita tambah satu lagi nanti kehabisan waktu. Karena saya ingin cerita tentang yang Lawrence Newman itu ya. Jadi kita 2 saja ya, yang ketiga kita cancel. Saya ingin cerita tentang yang Lawrence Newman karena bagi saya itu penting. Jadi sekaligus untuk menambah modal buat Anda untuk menentukan apakah Anda akan kuantitatif atau kualitatif. Jadi hari ini Anda dapat pengetahuan yang lebih menguatkan tentang apakah Anda akan memilih kuantitatif atau kualitatif. Tetapi nanti di proposal yang saya tugaskan Anda harus kualitatif, kan mata kuliahnya tentang kualitatif. Mata kuliah yang saya asuh ya, nanti kalau Pak Eko kuantitatif. Nah, nanti ketika ujian juga begitu. Ketika ujian kalau saya bikin soal jangan gunakan kuantitatif tapi kualitatif. Nah, sebab kemarin ada juga senior yang keliru itu. Nah, untung dia bikinnya 2, kuantitatif dan kualitatif. Jadi nilainya agak lumayan. Kalau enggak kan salah itu. Kalau dia perintahnya buat kualitatif, dia bikin kuantitatif. Nah, hari ini saya akan coba tunjukkan bedanya dengan menggunakan bukunya Lawrence Newman. Jadi ada orang namanya William Lawrence Newman. Tahun 1991 dia menerbitkan buku, dan buku ini populer sampai hari ini karena memang sangat mendasar begitu. Judul bukunya itu Social Research Method. Jadi metodologi penelitian sosial, kalau diterjemahkan kira-kira begitu. Itu judul besarnya. Judul kecilnya adalah Qualitative and Quantitative Approach, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, ini saya ingin jelaskan sedikit. Jadi di kalangan ilmuwan itu seringkali berbeda pendapat, dan Anda jangan pusing dengan itu ya. Jadi kalau ilmuwan berbeda pendapat biarkan saja, yang penting Anda pilih salah satu. Oleh sebab itu nanti menjadi penting buat Anda di proposal Anda itu Anda jelaskan Anda menggunakan bukunya siapa. Kalau Anda kuantitatif, bukunya siapa yang Anda gunakan. Kalau Anda kualitatif, bukunya siapa yang Anda gunakan. Karena nanti dosen penguji bicaranya dari situ. Misalnya begini, Anda gunakan bukunya si X kuantitatif, tapi kemudian Anda ngomong soal why, tentang how, kan salah. Kalau metodenya kuantitatif dari bukunya si X, tapi Anda ngomongnya tentang why dan how. Atau sebaliknya. Nah, jadi penting itu menggunakan buku. Nah, ilmuwan itu ada yang berbeda pendapat. Ada satu golongan yang mengatakan bahwa metode kualitatif, bahwa kualitatif dan kuantitatif itu bukan metode tapi pendekatan. Ya, ada kelompok ilmuwan yang mengatakan kualitatif dan kuantitatif itu bukan metode tapi pendekatan. Ada sekian orang ada namanya. Tapi ada juga sebaliknya yang mengatakan itu metode. Pendekatannya adalah fenomenologi dan seterusnya. Nah, sebaliknya yang satu lagi bilang fenomenologi dan seterusnya itu metode. Jadi yang kelompok satu bilang metodenya fenomenologi, pendekatannya kuantitatif dan kualitatif dan seterusnya ya. Nah, nanti jadi fenomenologi apa segala macam itu grounded dan lain sebagainya itu dianggap sebagai metode, yang kualitatif kuantitatif dianggap sebagai pendekatan. Nah, sementara aliran yang satunya lagi yang saya ikuti itu kualitatif dan kuantitatif dianggap sebagai metode, fenomenologi dan lain-lain itu dianggap sebagai pendekatan. Anda pilih salah satu silahkan. Yang penting tunjukkan ke dosen penguji Anda gunakan bukunya siapa, supaya nanti dosen penguji berpegang pada buku yang sama. Ya, itu. Kemudian mari kita lihat perbedaan kuantitatif dengan kualitatif versi William Lawrence Newman. Yang di kuantitatif dulu. Yang di kuantitatif itu measure objective fact, mengukur ya fakta secara objektif. Anda garis bawahi kata mengukur. Itulah ciri khas kuantitatif. Jadi kalau Anda kuantitatif, Anda harus mengukur. Ya, kalau ada bicara mengukur, ada parameternya dan lain sebagainya. Ya,
Jadi kuantitatif itu mengukur fakta secara objektif. Bagaimana dengan yang kualitatif? Kualitatif itu construct social reality. Artinya menyusun realitas sosial. Menyusun bagaimana? Realitas sosial itu kan awalnya ada di lokasi penelitian. Realitas sosial, Anda judulnya misalnya restorasi livelihood pasca pengadaan tanah, itu kan sebuah realitas sosial. Itu awalnya ada di lokasi penelitian, nggak ada di naskah Anda, nggak ada di skripsi Anda. Tapi kemudian Anda datang, Anda catat, Anda teliti, Anda pindahkan ke skripsi, ke naskah. Jadi sebetulnya Anda sedang memindahkan peristiwa di lapangan ke naskah Anda. Itu yang kemudian oleh Lawrence Newman disebut sebagai construct social reality. Ya, menyusun kembali realitas sosial ke dalam naskah skripsi Anda, memindahkannya dari fakta lapangan ke naskah skripsi Anda. Itu yang pertama, masih dari kualitatif. Yang kedua, yang dilakukan oleh kualitatif adalah cultural meaning, memaknai budaya. Memaknai budaya di sini artinya memaknai interaksi para pihak, memaknai bagaimana orang-orang tersebut bersikap untuk bisa lebih memudahkan Anda memindahkan realitas sosialnya itu ke dalam naskah skripsi Anda. Itu yang kualitatif. Kita pindah lagi ke kuantitatif. Kuantitatif itu fokus on variable. Jadi kuantitatif itu fokus pada variabel. Variabel itu apa? Variabel itu peubah. Sesuatu yang punya nilai dan nilainya itu bervariasi, bisa berubah-ubah. Pengertian berubah itu begini, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, dan seterusnya. Ya. Misalnya tingkat pendidikan, ada tingkat pendidikan tinggi, tingkat pendidikan menengah, tingkat pendidikan dasar. Itu kan berarti peubah ya. Kemudian ada nilainya, dari situ bisa di-scoring. Atau pendapatan, ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, ada yang kurang dari 1 juta, dan seterusnya ya. Jadi itu kuantitatif, fokus pada variabel. Bagaimana dengan yang kualitatif? Kualitatif itu fokus pada interaksi dalam sebuah proses. Bahasa aslinya fokus on interactive process. Jadi fokus pada proses interaksinya. Ketika Anda meneliti, Anda fokus pada proses interaksinya. Anda bicara tentang restorasi livelihood, Anda fokus pada bagaimana proses terjadi. Bagaimana livelihood itu berubah pasca pengadaan tanah. Ya. Bagaimana kemudian perubahan itu dicoba diatasi, dan bagaimana perubahan itu dicoba agar bisa dipulihkan, agar pendapatan masyarakat stabil atau bahkan meningkat. Ya, itu yang disebut sebagai restorasi livelihood. Nah, itu fokus on interactive process. Fokus pada prosesnya, pada ceritanya. Ya, bukan pada variabelnya seperti yang di kuantitatif. Dan kemudian berikutnya adalah masih di kualitatif, event, kejadian. Anda fokus pada proses interaksinya dan pada event, pada kejadian-kejadian yang mendukung proses itu. Misalnya kapan dibayarkan ganti rugi, ya, kapan dilaksanakan penyuluhan, kapan diberikan pelatihan untuk persiapan mendapatkan uang nilai dengan besar, kapan pelatihan bisnis, kapan pelaksanaan safeguard dalam konteks pengadaan tanah. Ya. Jadi eventnya. Kemudian kita kembali ke kuantitatif. Kuantitatif, reliability is key. Reliabilitas itu adalah kunci. Apa maksudnya? Reliabilitas itu artinya konstan, tetap, ajak. Kalau kemarin penelitian di desa itu tanahnya gerumusol, tahun depan penelitian tetap gerumusol. Tahun berikutnya penelitian tetap gerumusol. Reliabilitasnya terjaga, konstan. Itu kuantitatif. Bagaimana dengan yang kualitatif? Kualitatif, authenticity is key. Kata kuncinya adalah otentisitas, keaslian. Kalau pengertian keaslian itu nanti dimaknai sebagai yang disampaikan itu benar, bukan bohong. Maka kemudian dalam konteks metodologi disebut valid. Jadi kalau kuantitatif dia mendasarkan diri atau kuncinya adalah reliabilitas, kualitatif kuncinya adalah validitas. Orang boleh berpikir berubah-ubah, tapi omongannya harus omongan yang benar. Dalam pengertian benar itu Anda tidak sedang dibohongi. Oleh sebab itu menjadi penting buat Anda untuk tidak menitipkan kuesioner terbuka Anda, tapi Anda datang langsung, Anda lihat wajahnya, lihat ekspresinya, lihat gesturnya, lihat latar belakangnya, supaya Anda bisa putus, oh saya dibohongi nih. Kalau dibohongi coret, ganti orang lain. Ya, jadi authenticity is key. Jadi penelitian Anda datanya harus valid, jadi harus benar, harus sahih. Soal kemudian datanya itu berubah-ubah, itulah penelitian kualitatif.
Misalnya begini, penelitian hari ini bilang mereka pro kuning ya, kita ambil simbolik ya. Hari ini mereka di lokasi yang sama, minggu depan mereka pro hijau. Minggu berikutnya mereka pro merah. Nggak apa-apa ya, karena manusia itu kan memang berubah. Hari ini dia pro kuning mungkin dapat bantuan dari yang kuning. Besok dia pro merah karena mungkin dia punya anak pengen masuk di kelompok merah. Besok lagi pro hijau mungkin karena dia pikir pro hijau masuk surga nih, masuk pro hijau dan lain sebagainya. Jadi hidup itu kan berubah. Nah, di kualitatif Anda nggak akan dipersalahkan ketika itu terjadi ya, ketika berubah-ubah ya. Jadi yang penting otentisitas, keaslian. Kemudian kuantitatif itu value free, bebas nilai. Jadi ketika Anda ngomong guru musol, itu Anda bebas nilai. Anda nggak peduli guru musol itu dipunyai oleh orang jahat atau orang baik. Ketika Anda bilang luasnya 1000 meter, Anda nggak peduli 1000 meter itu digunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Karena penelitian Anda kan penelitian kuantitatif. Anda hanya bicara tentang luas tanahnya dengan jenis tanahnya. Anda tidak sedang bicara tanah itu digunakan untuk apa. Ketika Anda bilang tanah itu digunakan untuk apa, baru kemudian itu masuk di wilayah kualitatif. Bukan dalam pengertian penggunaan tanah seperti yang untuk pemetaan, tapi dalam konteks value, dalam konteks kebaikan, kebenaran, keindahan. Itu sudah masuk di ranah kualitatif. Nah, kalau di kuantitatif itu value free, maka bagaimana dengan yang kualitatif? Kualitatif itu value, appresent, and explicit. Jadi kalau di kuantitatif itu bebas nilai, maka di kualitatif harus bernilai. Values, appresent, and explicit. Nilai-nilai itu disajikan dan ditampilkan dengan terang benderang. Artinya apa? Artinya peneliti itu berpihak. Anda berpihak. Anda berpihak pada kebenaran, Anda berpihak pada keindahan, Anda berpihak pada kebaikan, versi Anda. Boleh jadi versi Anda berbeda dengan orang lain, tapi itulah versi Anda sebagai peneliti. Menurut Anda ini yang benar, ini yang baik, ini yang indah. Makanya kemudian itu yang Anda sajikan ya, value, appresent, and explicit. Itu di kualitatif. Berikutnya, di kuantitatif itu independent of context. Konteksnya independen ya. Misalnya Anda ngomong guru musol, Anda nggak peduli siapa rejim yang berkuasa saat itu, Anda nggak peduli siapa bupatinya, nggak peduli siapa presidennya, tanahnya tetap guru musol. Ya, itu kuantitatif. Independent of context. Bagaimana dengan kualitatif? Kualitatif itu situationally constrained. Situasi itu yang menjadi pembatas. Contoh, ketika saya penelitian di Garut, saya berangkat biasa-biasa aja, no problem, tahunnya saya lupa ya. Tapi ketika sudah dekat dengan rumah kepala desa, gempa. Maka saya bilang kepada tim, kalau gitu kita kembali ke Jogja. Karena saya nggak mungkin mewawancarai orang dalam kondisi anaknya terluka, sahabatnya tertimpa rumah. Artinya apa? Situationally constrained. Ada situasi-situasi yang membatasi para peneliti kualitatif. Ya, atau ada kerusuhan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, yang kuantitatif itu many cases subject. Objeknya itu banyak. Saya sering kasih contoh, kalau di masyarakat itu ada 1000 keluarga, maka Anda harus menyebarkan kuesioner minimal 100, 10% dari populasi. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif, Anda misalnya butuh 100 informasi, kan Anda tidak perlu mewawancarai 100 orang. Anda butuh 100 informasi, poin 1 sampai poin 100. Anda cukup mewawancarai 10 atau 5 orang sepanjang 100 informasi itu bisa dipenuhi. Misalnya dari orang pertama Anda dapat poin 1 sampai poin 50. Dari orang kedua Anda dapat jawaban poin 30 sampai poin 75. Dari orang ketiga demikian seterusnya sampai poin ke 100. Cuma butuh 11 orang. Oke, berarti 11 orang yang Anda butuhkan. Nggak perlu 100 orang ya. Itu kualitatif. Kemudian yang berikut, kuantitatif style itu statistical analysis. Analisisnya harus statistik. Kalau Anda menggunakan metode kuantitatif, harus menggunakan analisis statistik. Tetapi Anda harus paham bahwa analisis statistik itu ada yang dari tingkat rendah sampai yang tingkat tinggi. Yang tingkat tinggi itu tadi saya sudah bilang SAM, nanti klik di Google ya. Itu yang tingkat tinggi. Yang tingkat rendah itu apa? Tabel. Tabel itu statistik tingkat rendah. Ya. Diagram itu statistik tingkat rendah.
Jadi silakan, yang penting ada statistiknya ya. Jadi metode kuantitatif, statistical analysis. Bagaimana dengan yang kualitatif? Kualitatif itu thematic analysis, analisis tematik. Jadi saya bilang misalnya latar belakang budaya, latar belakang ekonomi, latar sosial, itu kan semuanya tema. Maka kemudian disebut sebagai thematic analysis. Terakhir, kuantitatif itu researcher is detached. Jadi antara peneliti dengan yang diteliti ada jarak. Antara Anda dengan guru musol itu ada jarak. Anda nggak akrab dengan guru musol, nggak pernah ngopi bareng, ngobrol, curhat, nggak bisa dengan guru musol. Tetapi sebaliknya di kualitatif, researcher is involved. Anda terlibat dalam penelitian itu. Anda ngobrol dengan masyarakat. Ya, jadi kalau Anda datang, selamat pagi, assalamualaikum, selamat siang, itu datang ngobrol, minum kopi. Nah, saran saya sebaiknya Anda datang bawa oleh-oleh ya. Sekedarnya saja, entah itu kue kecil atau apa, kemudian nanti bisa lebih akrab dengan mereka. Dan ciri khas berikutnya, misalnya Anda hanya melibatkan 5 informan, itu bisa datang bolak-balik. Jadi Anda sebulan misalnya di lapangan, informannya cuma 5, ya bolak-balik, barangkali ada informasi yang belum didapat. Jadi itulah bedanya penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Ini saya rekam, nanti sesudah pertemuan ketiga, kita kan nggak ketemu lagi di kelas. Nah, rekaman-rekaman ini akan saya tampilkan, saya posting di WA Group. Karena kalau sekarang kan WA Groupnya untuk tugas. Nah, jadi postingan ngajar seperti ini nanti saya tampilkan lagi di WA Group. Dan nanti mudah-mudahan berguna ketika mendekati ujian skripsi. Jadi makanya saya bilang WA Groupnya jangan dibubarkan. Karena nanti ketika Anda semester 6, kan di sini ada semester 8. Anda semester 6 kan kampus Merdeka di kantor pertanahan. Di STPN ada semester 8. Semester 8 itu bikin skripsi. Ada seminar proposalnya, ada ujian skripsinya. Nanti saya rekam setiap saya seminar proposal, saya rekam setiap saya nguji skripsi. Nanti rekamannya saya posting di YouTube, saya masukkan di WA Group. Supaya Anda ngerti, kalau bikin proposal ini bagian yang suka dikritik dosen, kalau ujian ini yang suka dikritik dosen. Sehingga kemudian ketika Anda kembali ke STPN semester 8, Anda sudah lebih fasih ketika bicara tentang penelitian. Ya, saya pikir demikian. Sebelum kita bubar, ada pertanyaan? Nggak ada. Oh ya. Kalau tentang ini Pak, dampak sertifikat setelah tanah sertifikat kepada masyarakat itu harusnya sudah gimana Pak? Karena ada misal kayak mungkin konsolidasi tanah gitu kan. Terus sudah selesai tanah, terus itu kita meneliti keberadaan sertifikat konsolidasi tanah itu terhadap masyarakat itu gimana? Ya, kalau sudah peristiwa, Anda tinggal tambahkan kata pasca. Misalnya kesejahteraan masyarakat pasca sertifikasi tanah. Berarti Anda sedang meneliti dampak sertifikasi tanah terhadap kesejahteraan. Kalau konsolidasi tanah, misalnya Anda bicara tentang tata ruang desa atau tata ruang, misalnya lokasinya X ya. Tata ruang X pasca konsolidasi tanah. Kan mungkin tata ruangnya berubah. Jadi setiap Anda ingin meneliti sesuatu yang sudah dilaksanakan dan Anda ingin melihat dampaknya, maka gunakan kata pasca. Tadi saya kasih contoh, restorasi livelihood pasca pengadaan tanah. Pengadaan tanahnya sudah selesai, ganti ruginya sudah dibayar, sudah clear, nggak ada masalah. Tapi kan Anda sebagai peneliti ingin tahu, sesudah semua beres, bagaimana dengan livelihoodnya? Makanya kemudian ada si peneliti bilang, oh livelihoodnya belum bagus, maka ada konsep restorasi, ada konsep adaptasi, ada konsep recovery. Ya, misalnya recovery, livelihood pasca pengadaan tanah. Begitu. Ya, jadi kalau Anda ingin meneliti sesuatu yang sifatnya dampak, gunakan kata pasca di belakang. Di tengah ya. Bisa tadi itu misalnya tata ruang wilayah X pasca konsolidasi tanah. Kan tata ruangnya berubah ya. Tata ruangnya berubah, penggunaan tanahnya berubah. Oke, ada yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup ya. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih pada Anda semua. Terima kasih pada dua pembicara yang di depan tadi. Dan hari ini kita akhiri, sampai ketemu nanti di pertemuan ketiga. Jangan lupa bikin proposal, nanti tugasnya saya kirim lewat WA Group. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, terima kasih dan selamat siang.